Orang yang begawi di bank konvensional itu kan, bank konvensional itu ulama menghukumkan adalah riba. Jadi yang termasuk riba itu yang mencatat, yang menunjukkan, yang mengerjakan, macam-macam. Ada 5 macam di situ yang termasuk orang itu mengerjakan riba namanya. Termasuk orang yang catat, menunjukkan dan lain-lainnya, yang punya itu adalah riba semua. Duitnya halal haram jadinya. Jadi kalau bisa itu sebenarnya ya secara hukumnya seperti itu. Kita kan cuma menyampaikan hukumnya. Nah kalau bank syariah itu beda. Bank syariah dengan bank konvensional. Guru mun kita hendak akikah pakai 1 sapi bolehlah untuk 7 orang laki-laki. Atau laki-laki itu dihitung 2. Bagusnya laki-laki itu dihitung 2. Kalau dihitung 1 bolehlah, boleh, ada apa-apa. Cuma abdalnya adalah 2, bagusnya itu. 1 laki-laki itu dihitung 2. Nggih, jadi kalau 7 itu berarti 3 orang laki-laki dan 1 perempuan, itu paling abdalnya. Berakikah itu boleh aja dulu 1 dulu, bercicil bolehlah, boleh aja bercicil dulu. Nanti kalau ada rezekinya lagi 2, jadikan 1 lagi ditambah, enggak apa-apa. Jadi kalau anak saya itu supaya terasa semua, berakikah ya 1 aja dulu, enggak apa-apa, laki-laki. Nggih. Mudah-mudahan berkah. Amin. Akmamalia, terima kasih doanya. Waalaikumsalam. Dia Suprati. Suprati, bolehkah kita memindahkan wakaf misal Al-Quran? Misal Al-Quran di masjid yang tidak dipakai ke mana tuh? Ke pondok misalnya. Iya boleh, tidak apa-apa. Di dalam kitab Fathul Mu'in boleh aja dipindahkan. Misalnya bangunannya itu misalnya kada layak, lalu kita hancurkan, lalu kita pindahkan digantikan ke musala misalnya, atau karpetnya itu misalnya mau diganti di masjid ini lalu dipindahkan ke tempat lain, ke musala lain atau ke masjid lain boleh. Atau wakaf di masjid ini sudah tidak membutuhkan lagi atau di masjid lain itu membutuhkan, maka dipindahkan ke lain, boleh aja hukumnya. Maka akikah itu pakai kambing guru. Iya pakai kambing, pakai sapi boleh, ada apa-apa. Karena sapi itu dihitung 7. Kalau sapi dihitung 7. Nggih. Izin pamit sudah ya dipati. Nggih hanya 20 menit, hanya semenit, 5 menit lah. Nggih kada apa-apa, mudahan pian begawian, mudah-mudahan dilancarkan gawian. Nggih. Berakikah itu boleh aja pakai kambing, pakai sapi boleh aja, tidak apa-apa. Guru hukum lakian berjualan pesen bibinian. Gara-gara interaksi ke bibinian, pesen pakaian bibinian kah? Pesen itu apalah? Udah mengerti ulun. Pesen itu apakah pakaian? Kalau pakaian udah apa aja. Ulun kada mengerti pesen itu apa. Berjualan piswin, apa itu piswin lah? Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, sahlah kalau kita berkorban dengan cara ikut arisan kurban? Sah saja berkorban dengan cara arisan begiliran, artinya saling tulung menolong niatnya. Ini ada bapak sah aja. Misalnya 21 orang 3 tahun misalnya, boleh aja, ada bapak. Karena berakikah itu ada namanya di dalam kitab Bughiyatul Mursasilin, adanya akikah sunnah. Ada namanya bukan akikah sunnah ain, ada sunnah kifayah namanya. Itu kalau di dalam kitab Bughiyah. Jadi kalau ain itu artinya sunnatul ain namanya, ulun gini-gini tahu. Itu sunnatul ain itu artinya orang yang mampu. Kalau dalam bahasa kitab-kitab yang lain namanya sunat muakkad. Berkorban itu kalau dia mampu namanya sunat muakkad, tetapi di dalam kitab Bughiyah dinamakan sunnatul ain dengan sunnatul kifayah. Sunatul kifayah ini adalah apabila inya kada mampu dalam sekeluargaan itu lalu berarisan, bahasa kita tuh 1 orang aja nambah kurban. Nah seperti itu. Jadi dikias daripada kitab Bughiyah itu, maka barisan bolehlah, boleh aja. Itu amoylah, tupmoy amoy. Salaman morabi akmoylah hanya melihat nama pian ulun. Tapi guru, kalau kita diberi duit orang bagawi di bank, apakah duitnya halal kita makan? Begini artilah, kalau orang itu misalnya ketahuan daripada duitnya itu sempurna, artinya tamam,
atau sempurna murni hasil daripada nang haram, maka kita tuh haram menerima duitnya itu. Seperti itu. Di dalam kitab Fathul Mu'in sebelum bab saum disebutkan bab terakhir, haram mengambil daripada uang atau apa makanan kah atau apa yang diketahui semuanya itu daripada yang haram hasilnya. Allah alam. Kalau kita kada tahu pada bapak, kalau kada tahu atau kita menduga ini duitnya ini yang halal bukan yang haram, maka makruh saja hukumnya. Tapi kalau yakin daripada yang haram, kada boleh haram hukumnya mengambilnya seperti itu. Tapi terserah pian ambil ihtiyat yang mana. Lebih baik kada tahu-tahu guru aja. Nah ini tuh. Kada tahu-tahu entah halal entah kada duga itu halal aja, sudah halal berarti. Karena ilmu fikih itu apabila tidak tahu maka dihalalkan. Nih, apabila kita tidak tahu. Guru, ibadah apa yang digawi Hafiz Nabi Muhammad SAW waktu di Gua Hira? Di zaman itu kan tidak ada perintah waktu itu, tidak ada perintah, belum dapat perintah di Gua Hira selain daripada bertafakur. Orang Arab itu kebiasaannya kebanyakannya adalah berkhalwat, bertafakur, berujlah kebanyakannya. Ada Nabi Muhammad ini kan menerima ajaran daripada buyut-buyut datu-datunya daripada Nabi Ibrahim. Jadi bertafakur sebagaimana Nabi Ibrahim kalau malam dia bertafakur mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya bertafakur dulu sebelum Jibril itu datang menyampaikan wahyu. Amin ya rabbal alamin. Ya di Al-Fatih terima kasih. Amoy terima kasih minta rela inggih. Sama-sama ya di makasih. Amoy okto 87 Murabi mana amoy. Amun pakai sapi boleh aja, pakai ayam boleh jual lah. Boleh kalau di dalam dugyah berakikah itu. Nah, berkorban sama ada aja, membolehkan dengan angsa jadi situ ada aja. Jadi walhasil berkorban itu kalau secara tamatnya memang dengan binatang, sapi, kambing. Tetapi ada juga ulama yang memadahkan itu ada aja di dalam kitab yang berkorban angsa, di situ disebutkan ayam. Enggak, boleh aja. Maksudnya yang kambing kita ini kurban yang memang nang disyariatkan. Tapi ulama ada aja di dalam kitab nang angsa, sapi, yang telah ya angsa apa ayam ada aja. Ulun guru kada berkorban ya korban perasaan aja aja. Tupi badut terima kasih, masya Allah, tabarakallah. Hingga kalau pun kita kena terpaku dengan itu berkorban, itu dengan sapi ya kada ada aja kitab yang menang. Kitabnya bugiah juga. Assalamualaikum, kalau bermimpi abah guru sekumpul malam Jumat apa artinya? Bermimpi dengan orang alim, orang saleh itu adalah bagus, alamat bagus. Rusman terima kasih, Rusman Hakim lah, masya Allah. Guru, kalau mu'alaf meninggal bolehkah dibin dengan orang tuanya yang non muslim? Binnya bin Adam bin Hawa, nggih. Itu disebutkan dalam kitab seperti itu. Sama dengan dia nikah, dia itu walinya wali hakim. Seperti itu. Yang mau tamatnya bin apa guru? Bin Hawa kalau mau tamatnya. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in dibinkan ke Hawa. Assalamualaikum Fakrillah Sodik. Waalaikumsalam. Babinian kakubur ma'antar jenazah haram kah guru? Haram kah bujur kah guru? Iya. Di dalam kitab Minhajul Qawim bab jenazah. Bab jenazah di terakhir bab jenazah itu bibinian itu mengantar jenazah itu dimakruhkan. Satu, dimakruhkan. Dimakruhkan itu dengan syarat bahwasanya kada mukhallid. Artinya apabila dia bercampur dengan laki-laki maka tetap hukumnya haram. Yang kedua, menimbulkan fitnah, dalam artian dia itu menimbulkan syahwatkah atau menimbulkan keinginan seseorang terhadap perempuan tadi maka tetap hukumnya haram. Jadi kalau menurut kaulnya yang haram yaitu apabila dia bercampur dengan laki-laki itu haram hukumnya. Bila bercampur dengan laki-laki maka hukumnya haram. Atau menjadikan fitnah, orang melihatnya itu terbukanya aurat itu perempuan tetap hukumnya haram. Apabila tidak bisa menghindari yang dua macam tadi itu maka hukumnya makruh. Perempuan mengantar
jenazah ke kuburan di dalam kitab Minhajul Qawim babul jenazah terakhir. Nggih. Kamber A, waalaikumsalam dan semua masalah. Ardi guru, kalau kita salat di rumah, apakah kita harus menunggu orang selesai azan atau qamat? Apa itu, hari Jumatkah atau hari biasa? Kalau hari biasa, kalau sudah masuk waktu tidak perlu menunggu orang selesai qamat dan azan, karena di rumah itu adalah tempatnya berbeda. Jadi kalau kita hendak azan sendiri boleh, atau qamat langsung kita sembahyang, tidak perlu menunggu yang di masjid. Ada perlu kita salat asalkan yakin masuk waktu, maka sah sembahyangnya. Jadi salat secara sah sembahyang itu adalah yakin masuknya waktu atau dengan sangka kuat, itu berarti sah sembahyangnya. Tidak perlu menunggu, artinya menyelesaikan qamat atau menyelesaikan azan daripada masjid. Bisa lambat di masjid qamatnya, lambat kita sembahyang. Nah itu. Jadi kalau di rumah itu maksudnya tempat yang berbeda, maka boleh aja berdahulu asalkan yakin waktunya sudah sampai. Atau di masjid tadi sudah sampai waktunya, lalu kita sembahyang berdahulu di rumah. Rokopo. Rusman Hakim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membagi zakat yang amil? Makasih dari Kota Baru. Iya. Bagaimana apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Basran. Bagaimana cara pembagian zakat yang amil? Maksudnya untuk amil. Ya, amil ini kan berhak daripada itu zakat. Daripada berhak, dia amil yang resmi itu berhak menerima zakat walaupun dia orang kaya. Jadi boleh saja dia menerima zakat. Jadi kalau dia kaya, ambil haknya zakatnya. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak seperti bahagian orang yang fakir dan miskin. Bagus lagi amil itu dia tidak mengambil zakatnya. Tetapi kalau kada mengambil zakat berarti dia kada menjalankan perintah Allah Ta'ala, kan amil itu dapat zakat. Jadi ambil kalau dia kaya dan tidak butuh, ambil seperlunya aja. Sisanya disedekahkannya dengan orang yang fakir dan miskin tadi, kembalikannya. Itu lebih baiknya. Kada perlu artinya amil itu sama dengan yang menerima yang 8 golongan itu. Kalau dia kaya, kalau dia fakir ya kada apa-apa, ambil sesuai bagiannya yang dibagikan itu. Artinya samakan dengan fakir miskin yang lain kalau dia itu amil zakatnya fakir dan miskin. Allah alam. Yang jelas dia berhak ya di situ, karena itu sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Ni abah di cempaka kalain. Masalah murabi. Nanya udah takut nih tadi dengan siapa tadi itulah. Ini masalah murabi sehat pianlah hari Jumat mudahan berkah pian murabi. Guru, bolehkah rumah yang sudah diwariskan ke kita kada boleh dijual? Boleh aja, karena warisan itu boleh aja kita jual. Warisan itu kan boleh kita jual, kita pakai tanah macam segala, boleh aja kita jual, kita apa. Kecuali ada wasiat, misalnya wasiat abah kita misalnya. Nah wasiatnya itu ditunaikan. Rumah ini ujar Sidin kada aku wariskan. Wasiat Sidin lah, kalau aku mati rumah ini kada kuwarisakan. Artinya kenang-kenangan hagan buhan ikam sepedang sanakan. Artinya tidak diwariskan. Tidak diwariskan, itu kada boleh dijual. Artinya untuk buah nikam berdiam di sini seberataan. Nah itu kada diwariskan, namanya itu wasiat, kada diwariskan. Misalnya yang itu, nah misalnya aku sedekahkan dengan buah nikam sepadingan aja tempat buah nikam berkumpul, misalnya. Itu wasiat namanya, dilaksanakan, jangan dijual jadi sedih. Nah kalau yang lainnya misalnya rumah itu termasuk warisan dan tidak ada wasiat, bolehlah dijual, boleh aja, ada apa. Kalau ini itu termasuk warisan, tanah warisan kita jual bolehlah, boleh ya, hak kita itu. Terima kasihlah yang beri hadiah. Hendak batakun guru, ada orang bakurban, inya minta bagian paha kanan. Bagaimana hukumnya? Iya seperti ini Nurjana. Orang yang berkorban kan ini, berkorban itu ada dua. Satu, apabila tidak ada najar maka hukumnya sunnah. Apabila dia najar maka hukumnya wajib. Apabila orang itu bernajar maka korbannya menjadi wajib, hukum korbannya menjadi wajib.
Apabila wajib dia tidak boleh memakan daging kurban. Begitu juga dengan orang-orang yang dinafkahinya, itu kalau dia nazar. Tetapi kalau dia sunnah, kurban biasa saja, bolehlah dia meminta pahanya, boleh jadi ya. Karena dia yang berkorban, dan berkorbannya berkorban sunnah saja, dan dia boleh memakan sebanyak-banyaknya. Boleh dia meminta pahanya, ujarnya. Ada apa? Kenapa? Karena itu misalnya korban sunnah. Tapi kalau korban wajib kada boleh dia meminta. Nggih. Karena kada boleh dia memakan kalau korban itu adalah korban nazar. Anaknya, bininya kada boleh memakan. Pokoknya orang yang dinafkahinya di rumahnya tidak boleh. Tetapi kalau korban sunnah itu boleh aja dia memakan yang sebanyak-banyaknya. Nah, termasuk dia tadi mengambil pahanya, terserah dia. Itu ada apa? Lain. Waalaikumsalam Basran, bagaimana cara pembagian zakat melalui amil? Melalui amil ya seperti biasa aja, bagi amil dibagikan. Nggih, salah hukumnya sah. Amil itu kan orang yang berhak menerimakan zakat dan membagikan. Itu namanya namanya amil, namanya amil zakat. Yang menyaksikan afal sifat dan asma zat itu jamal jalalnya jua ya kah guru. Yang kita saksikan itu jamal kamalnya, jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Siapa yang menyaksikan itu? Apabila orang itu sudah fana, baru dia menyaksikan. Dialah yang menyaksikan akan kebesarannya tadi juga. Itu kalau sudah fana. Kalau kada fana tetap aja kita dulu menyaksikan, merasakan, meyakinakan, namanya musyahadah. Akma miliala, namanya musyahadah. Kita itu musyahadah itu menyaksikan dulu kebesaran zat, kebesaran sifat, kebesaran amah, afalnya dulu. Tapi kalau sudah kita diberikan kema'rifahan, dialah yang menyaksikan akan kebesarannya nanti. Dalam artian basariah kita itu ditarik oleh Allah Ta'ala, perasaan kita yang mempunyai penglihatan, pendengaran dan sebagainya, yang menyaksikan kebesarannya adalah diberikan terbukanya futuhat, hati kita terbuka melihat kebesarannya dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan semuanya. Sudah ngarnya gini diambil, sudah basariah kita akmalia. Waalaikumsalam Jaiduddin Mustadin, masalah. Kalau kita salat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, bagaimana hari Jumat? Hari Jumat qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Di mana disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in juz pertama bab salatus sunnah di bab terakhir. Baca di dalam kitab I'anahnya. Waalaikumsalam Junaidi Lop. Kota baru hadir, selamat pagi. Luar biasa, mudahan pian sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Mariono, guru amun imam salah baca surah apa itu? Berapa kali batasannya boleh menagur imam? Soalnya salah terus. Imamnya berarti yang kada alim. Imamnya kada alim. Kalau membaca surah itu salah terus. Bila kita itu jadi imam langsung aja 2 kali kah? Salah imamnya tuh rukuk aja lagi. Kada usah dikarasi lagi. Karena membaca surah itu walaupun satu ayat itu sudah sah. Sudah dapat pahala sunat hayatnya. Jadi imamnya yang harusnya mengerti. Makanya orang jadi imam itu harus alim. Kalau nya 2-3 kali kita tagur supaya salah. Subhanallah, tagur aja terus. Kalau imamnya kada paham aja terus, memang imamnya kada alim berarti. Tegur aja. Ingatkan kalau menegur imam itu niatnya adalah berzikir dan memberitahu. Jangan sampai niatnya tidak ada zikir dan memberitahu. Kalau niatnya memberitahu batal si makmumnya, atau tidak berniat apa-apa. Tidak berniat artinya menegur imam itu subhanallah. Subhanallah. Itu misalnya tidak ada niat zikir. Tidak ada niat zikir dan memberitahu, maka batal sembahyangnya si makmum. Kalau niatnya zikir aja Bang Guru, kada batal. Tetapi kalau niatnya memberitahu, batal. Kalau kada berniat apa-apa, batal. Seperti itu. Ishaq dullah. Seperti itu. Makanya ulama itu ada mengatakan memberitahu itu ada yang kada boleh, kada jangan diberitahu dengan subhanallah. Tetapi masyhurnya adalah dengan subhanallah. Kadang-kadang kita memberitahu subhanallah itu imam tidak tahu kesalahannya apa. Kadang-kadang. Makanya ulama ada berpendapat bahwasanya kada usah diucapkan subhanallah. Karena bingung kena imamnya kalau imamnya kada alim. Kalau imamnya alim dan tahu ada apa-apa.
Haji Dudai Ishak Dullah, terima kasih lah Mariono lah. Jadi kebatasannya berapa kita sanggup menagurnya, tapi niatkan tadi zikir dan memberitahu. Yang jelas itu imamnya kada alim, imamnya harus alim. Jadi membaca ayat itu misalnya tersalah, kita ini jadi imam tersalah sekali, lupa, sudah ganti dengan ayat lain, ganti ayat lain, lupa, ruku aja sudah. Nggih, kada perlu diteruskan ayat itu, tidak perlu. Nggih, kalau lupa ayat ini ganti dengan ayat lain atau langsung ruku, tidak apa-apa. Ulun kalau lupa biasanya tuh kalau lupa ada 3, 4, 5 ayat misalnya lupa sambungannya, ada perlu di ruku aja langsung, tidak apa-apa. Langsung ruku. Waalaikumsalam Mas Bro. Waalaikumsalam. Bagaimana mengganti salat yang telah lewat bertahun-tahun, yang telah lewat? Diqadha namanya, diqadha, diulangi. Diqadha niatnya qadhaan. Bayar artinya keadaan tuh, membayar yang lewat. Kapan waktunya? 24 jam waktunya. Yang siang boleh dibawa malam, yang malam dibulih siang. Bolehlah guru berurutan sembahyangnya, boleh. Kada berurutan Bang, bolehlah, boleh. Misalnya siang ini mengkada khusus zuhur jadi kada seharian, tidak apa-apa. Khusus asar jadi kada, tidak apa-apa. Khusus subuh di kada siang, malam seperti itu juga tidak apa-apa. Jadi Mas Gurulah mengkadanya itu setelah sembahyangnya diurut boleh, khusus sembahyang zuhur aja boleh, khusus sembahyang asar aja boleh mengkadanya. Ahmad Puadiarib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya saya guru ngaji, kalau usaha selalu hancur, kalau ngajar takut apa tuh? Belum jelas lagi pertanyaannya. Apa itu? Tandanya nanya guru, saya ngaji, kalau usaha selalu hancur, kalau ngajar takut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guru kami, masyaallah murabbi, masyaallah. Terima kasih memberi macam-macam. Nggih, ukhti terima kasih, ukhti utuh kikil. Masyaallah, Romanding terima kasih. Nopi Mbak Nopi, masyaallah. Pak Guru, saya mu'alaf tapi belum bisa menjalankan kewajiban saya sebagai muslim. Kamil bidan, kalau sampian itu mu'alaf, salatnya itu biar ndak pakai baca-bacaan ndak apa-apa. Yang penting seperti gerakan orang sembahyang. Seperti orang yang sembahyang misalnya mengikuti orang aja, ndak perlu pakai bacaan karena sampian mu'alaf. Tapi sambil belajar. Sampian sambil belajar ndak apa-apa, sampian itu sembahyangnya ngikut orangnya, ndak perlu sampian baca ini baca itu, ndak usah, sambil belajar. Nanti boleh aja sembahyangnya. Nggih. Pian mudahan pian disitkan walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih murabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manupi panjang umur. Guru, kalau ada anak ayam menyusu ke kambing, kalau ada anak ayam menyusu ke anjing, apakah anak ayam tadi halal makanannya? Halal aja, halal aja. Yang tidak halal itu adalah kambing, apa tuh, anak ayam. Halal aja, ada bapak, nggih, ada bapak, halal aja. Yang kedua, kalau yang kada halal itu adalah kambing, misalnya kawin dengan anjing, itu baru kada halal. Atau babi kawin dengan sapi, keluar anaknya, nah anaknya itu yang kada halal. Jadi cabang atau anak daripada babi kawin dengan binatang lain, itu anaknya itu tetap hukumnya najis mughaladzah. Begitu juga misalnya kayak anjing kawin dengan binatang lain lalu keluar anak, itu najis mughaladzah. Tapi kalau sapi misalnya menyusu misalnya ke babi, tetap halal, tidak apa-apa. Cara lancar baca kitab kuning kayak Pak Guru, menghafal kitab Nahwu Saraf, dihafal. Mondok di tempat ulun. Mondok di tempat ulun, insya Allah setahun belajar khusus membaca kitab kuning. Masya Allah, Yuka Banjala belajar Nubi. Ustadz Ana mau nanya, fadhal silakan. Faisal Muhammad. Ustadz Ana mau nanya, fadhal. Syekh, saya takut dengan kata-kata talabu dunia bil amalil akhirah.
saya guru ngaji, saya guru ngaji. Iya, niatkan saja kita ini beribadah itu adalah untuk takarub kepada Allah Ta'ala. Kalau niatnya itu ikhlas kepada Allah Ta'ala, misalnya yang lain tidak ada niat yang lain. Nggih. Kalau seandainya itu tersisip, artinya dalam kita menuntut ilmu atau dalam kita itu talbis memakai dunia untuk akhirat, kita gunakan dunia untuk kepentingan akhirat, atau akhirat dipakaikan untuk akhirat tadi itu, niatkan aja dalam hati untuk takarub kepada Allah Ta'ala. Kalau ada niat itu timbul, kembalikan lagi seperti itu. Nanti kita tidak bisa bergerak, tidak bisa menyampaikan agama kalau tidak ada yang seperti itu. Assalamualaikum guru, apa hukumnya kita meminjam uang di bank? Kalau banknya itu konvensional, hukumnya adalah riba. Kalau bank syariah tidak, karena itu sudah disepakati oleh ulama. Toko abi, kayak apa hukumnya binian hadir di kuburan waktu acara pemakaman? Sudah ulun jelaskan tadi. Hukum yang utama adalah haram, hukum yang kedua makruh. Makruh itu apabila dia bisa menjaga tidak bercampur dengan perempuan, tidak bercampur dengan laki-laki, dan tidak membuka aurat. Tapi kalau dia bercampur dengan laki-laki lalu membuka aurat, kelihatan auratnya, maka mengantar jenazah perempuan itu ke kuburan, hukumnya haram hukumnya. Nggih, toko ambillah, baca di dalam kitab Minhajul Qawim babul janajah. Nggih. Apa pendapat guru tentang pimpinan bibinian? Mohon pencerahannya. Di dalam Al-Quran kan sudah jelas bahwasanya perempuan itu bagusnya jadi pimpinan itu adalah laki-laki, terkecuali tidak ada lagi laki-laki atau dia itu sama, tidak ada laki-laki, maksudnya perempuan semua, itu boleh jadi pimpinan. Atau tidak ada yang pantas, tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih baik selain daripada itu perempuan tadi, maka boleh dia jadi perempuan. Yang lainnya misalnya laki-lakinya oon semua, bibinian itu aja yang pintar, maka boleh aja itu menjadi pimpinan perempuan tadi. Tetapi kalau dia misalnya lelakian banyak aja berkompetisi, dalam artian banyak aja yang sanggup menjadi pimpinan, maka perempuan itu bagusnya ada menjadi pimpinan. Tetapi sekarang ini bertolak belakang dengan demokrasi. Jadi hukum agama memang bagusnya adalah laki-laki, tetapi hukum negara itu karena demokrasi siapa aja boleh menjadi pimpinan. Itu secara hukum demokrasinya, secara hukum pemerintahannya. Jadi pian ambil aja. Kalau pian yakin misalnya dengan hukum agama ini perempuan tidak boleh, jangan dipilih perempuannya. Tetapi kalau menurut hukum negara, karena perempuan itu berhak juga artinya untuk menjadi pimpinan, karena dia mempunyai kemampuan, keahlian, keterampilan, lalu dia itu kan negara ini menyuruh berkompetisi, nah itu terserah aja lagi siapa yang siapa yang menjadi pimpinan seperti itu. Wallahu a'lam. Karena disuruh dari sudut pandangnya seluruh masyarakat ini tidak muslim semuanya. Ada di daerah itu yang agamanya muslimnya banyak, ada juga yang tidak. Contoh seperti di tempat ulun ini. Kan agama muslimnya separuh, agama Kristennya separuh, agama non muslimnya separuh. Jadi hak daripada orang itu berkompetisi itu ada semua kalau dihukumkan secara kenegaraan. Tapi kalau dihukumkan secara agama, memang perempuan itu bagusnya tidak menjadi pimpinan. Inggih, wallahu a'lam. Inggih, makasih banyak penjelasannya, mudah-mudahan amin sallallahu alamin. Harta karun, masalah, terima kasih, masalah Murabbi, terima kasih. Waalaikumsalam, mimin. Inggih. Guru, misalkan kita berjarah bila duit cair hendak memberi, tapi karena duit kada cair jua, kayak apa itu guru? Kada perlu kita menunaikan, itu termasuk apabila niat aja. Tetapi kalau pian misalnya mengucapkan aku benajar kalau duit cair aku jarah hendak memberi, nah itu termasuk najar. Karena kalimat najar itu harus diucapkan najar tuh, bernajar. Nah, seandainya belum terpenuhi duitnya belum cair, berarti belum benajar. Ini kan benajar misalnya pianlah najar hendak memberi, tapi karena duit kada cair, nak kada memberi. Karena najar itu berkaitan dengan sesuatu yang kita nazarkan. Wallahu a'lam. Ini kada berdosa kita karena
Ubik berhenti bicara iyalah. Anda Haji Bahtiar, terima kasih, Masya Allah. Guru doakan ulun, bang hari ini ulun bertambah umurnya, saya bertambah. Bertambah semenit 2 menit, bertambah umur pian, hingga sehari 2 hari bertambah. Guru doakan. Arif juga Arif pasyong nila. Waalaikumsalam Midiansah. Nggih. Sudah ulun jelaskan masalah pimpinan tadi. Ya. Salat Jumat itu kalau menurut Imam Syafi'i yang mutamatnya adalah 40 atau 41 orang di dalam kitab Bajuri, dalam baca seperti itulah. Di dalam kitab Fathul Mu'in ada aja yang membolehkan 7 orang, 20, 17, 21 ada aja seperti itu. Jadi kita mengambil kitab yang muktamad rusli lah. Jadi apabila kurang daripada 40 orang, 41 atau 40 orang sembahyang Jumat itu, maka habis sembahyang Jumatnya tuh kerjakan aja sembahyang Jumatnya dengan khutbahnya. Habis itu kita sembahyang zuhur lagi, disunahkan sembahyang zuhur lagi. Supaya apa? Supaya sembahyang zuhurnya itu masuk, sembahyang Jumatnya masuk. Kenapa? Karena ikhtilaf bilangannya tadi itu. Yang mutamatnya 41 atau 40. Kenapa? Jadi kita sembahyang zuhur lagi karena ada yang membolehkan, artinya di bawah daripada 40 itu imam-imam yang lain. Nggih, di dalam kitab Bajuri pian baca. Nggih. Nah, itulah jadinya kita sembahyang zuhur lagi. Artinya supaya yang mengatakan kurang daripada 40 itu kita sembahyang Jumat kita lakukan karena itu perintah. Nah, itu takutnya juga kita itu artinya ikhtiyat, takut-takut tidak sah karena yang mau tamat tadi 40. Makanya kita lakukan lagi sembahyang zuhur seperti itu. Seperti itulah. Siapa tadi? Rusdi. Ahfi, guru kayak apa kalau kita salat kada bapana, kada bisa bepana? Apakah kita termasuk mengambil hak Allah Ta'ala kah guru? Nah, sah aja sah terus sembahyang itulah. Sah asalkan rukun dan syaratnya dipenuhi. Tidak ada orang itu dalam keadaan salat itu sempurna saanu panah itu kecuali Rasulullah. Biar wali pun kada. Biar orang ahli ma'rifat pun tidak. Artinya kekhusyuan kita itu tergantung keilmuan kita dan tawajuh kita kepada Allah Ta'ala di waktu kita itu sembahyang. Jadi kadang mesti kita tuh harus panah ada. Ya, khusyuk namanya. Sembahyang itu kan dibutuhkan adalah syarat dan rukunnya dan khusyuk. Kada disyaratkan harus panah, kada. Ingatkan sembahyang ini adalah rahmat Allah Ta'ala, itu sudah seperti itu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rinu Stories kreatif. Okay. Guru mun abah tuh kada jujur bahwa anaknya tuh bukan dari anak bininya sekarang, tapi anak itu apa itu? Anak itu anak bini dahulu. Ya kan tergantung beliau. Kada jujur beliau itu mungkin beliau itu menjaga perasaan anak atau menjaga perasaan anak-anak kandung yang lain supaya jangan ada iri dengki atau supaya jangan diasingkan. Itu kan nanti alasannya dengan orang tua itu kembali kepada orang tua itu. Masalah dia menyembunyikan atau berdusta tadi. Karena berdusta itu boleh dihukumakan apabila untuk kemaslahatan. Berartilah kreatiflah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan piankah misalnya, atau untuk kebaikan anak itu kah, itu boleh aja berdusta. Boleh berdusta itu untuk kemaslahatan. Hingga misalnya orang minjam parang untuk apa? Anak membunuh membunuh Udin misalnya. Nah itu pian boleh aja mengatakan kadada bisi parang. Boleh aja. Atau bersembunyi orang itu karena dikejar hendak dibunuh, lalu dicari orang dadak kita padahkan tidak ada, maka boleh. Nah begitu juga dengan orang tua tadi menyembunyikan ini bahwasanya ini anak daripada istri yang dulu, disembunyikannya untuk tidak ada terjadi pertengkaran, perselisihan dan lain-lainnya. Wallahu alam. Jadi alasannya itu kembali kepada orang tuanya. Amin. Alpin Nabawi Sub, Masya Allah. Paman ulun kada salat lagi gara-gara ilmu ma'rifat guru.
obat nabi aja itu sepaling ma'rifat manusia sembahyang kita ini apa dituruti. Ini jangan kita kada sembahyang lah. Makanya mengaji ilmu ma'rifat kalau di dalam jalur tauhid itu bisa menjadikan orang itu kada sembahyang. Jangan kada sembahyang. Kalau masih kada tahan lapar, kada tahan api, kada usah sembahyang. Jangan kada sembahyang. Kalau mengeluh aja masih hidup, jangan kada sembahyang. Ini mengaku Allah Ta'ala seberitaan, kada bebares mengeluh, amun sakit gigi menangis, kada usah sembahyang ya. Semakin pian kada sembahyang itu semakin susah hidup pian. Kenapa? Menentang Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala nak membuktikan menikam. Ya Allah Ta'ala buktikan Bang Ikam tuh bujur-bujur dengan sama dengan aku. Allah Ta'ala kada pernah mengeluh memberi hambanya ini seberitaan. Ikam kada diberi Allah Ta'ala rezeki, kada diberi Allah Ta'ala pekerjaan, macam segala mengeluh, diberikan sakit nanti, macam-macam nanti. Kalau pian menentang Allah Ta'ala, jangan kada sembahyang.